Oke, untuk pertemuan ini sebelumnya, kalau nanti untuk mengerjakan tugas, kalian harus menginstal terlebih dahulu web server untuk menjalankan proses script PHP yang ada di yang sudah kalian tulis nantinya. Jadi kalian boleh menggunakan XAMPP atau WAMP atau Laragon, ya. Yang penting atau bahkan kalian boleh install sendiri untuk Avada server, web server, nggak masalah. Yang penting nanti bisa proses script PHP yang sudah kalian tulis nantinya. Oke. Nah, kalau kalian baca ya di PHP-nya ini, PHP ini sedikit berbeda dengan HTML, lalu CSS, JavaScript yang sudah kalian coba kemarin. Jadi PHP ini disebut bahasa pemrograman server side atau bahasa pemrograman yang membutuhkan server untuk pengolahannya. Gitu. Jadi kalau yang kemarin HTML ya, khususnya HTML atau CSS itu pada saat kita membuat dokumen HTML, lalu kita double klik aja otomatis nanti browser kan yang buka. Nah, otomatis nanti ditampilkan atau diproses oleh browser karena memang HTML itu adalah bahasa pemrograman client side. Jadi yang memproses kode yang ada di halaman HTML tersebut adalah browser dari klien. Makanya tergantung dari teknologi browsernya klien ya. Misalkan kalau ada bisa jadi nanti ada perubahan tampilan kalau misalkan menggunakan browser yang berbeda, misalkan seperti Internet Explorer atau sekarang Microsoft Edge ya. Itu beda memproses atau menerjemahkan kode-kode yang ada di sebuah halaman HTML kalau dibuka di Chrome atau Mozilla Firefox itu berbeda. Karena memang HTML, CSS, terus JavaScript itu yang memproses adalah browser dari kliennya. Gitu. Ya. Nah, untuk PHP yang memproses adalah server. Sehingga kita membutuhkan bantuan server untuk mengolah kode-kode yang ada di file PHP kita. Itu. Nah, sehingga untuk materi yang saat ini, jadi mulai dari minggu ini ya, nanti PHP itu harus diproses atau diolah oleh server. Sehingga kalian butuh aplikasi web server untuk mengolah script-script PHP yang nanti kalian buat. Ya, jadi kalian install, jangan lupa nanti menginstal XAMPP atau WAMP atau Laragon ya, atau ada server atau server apapun boleh ya. Yang penting dia bisa memproses script PHP-nya. Nah, terus yang dibuka atau yang ditampilkan di browser berarti apa? Nah, yang ditampilkan di browser klien itu adalah hasil pengolahan dari script yang diolah di server tadi. Gitu. Jadi bukan script, kalau si HTML kan langsung kan ya. Biasanya kalau kalian view page source-nya otomatis semua muncul gitu. Sama kode yang ditampilkan di browser sama yang dibuat oleh programmernya itu sama. Gitu. Karena yang diberikan adalah kopian HTML, halaman HTML-nya, terus diserahkan ke browser supaya dia memproses kopian script tadi. Nah, kalau PHP enggak. PHP, kode yang ditulis oleh programmer, itu nanti diproses atau diolah oleh server. Hasil pengolahannya baru diberikan ke browser klien. Nah, sehingga nanti ada beberapa perbedaan yang berikan ke klien itu enggak semua kode program yang ada ditulis oleh si programmer tadi. Bedanya di situ, client side dan server side programming. Ya.
sehingga nanti aksesnya pun juga berbeda. Untuk mengakses kemarin kalian tinggal double klik halaman .html gitu aja kan otomatis langsung buka browser ya kan, otomatis buka browser sebagainya. Nah kalau PHP nggak boleh, nanti kita harus menggunakan server untuk mengakses file PHP kita. Nah biasanya diketikkan localhost slash nama foldernya apa slash nama filenya apa, seperti itu. Aksesnya harus seperti itu, nggak boleh di double klik. Kalau di double klik ya tinggal yang buka source saja gitu, jadi nggak diproses. Hasilnya nanti berbeda kalau di double klik langsung dengan menggunakan perantara server. Nah, PHP ini itu sama seperti bahasa pemrograman C atau C++ ya, C++ dan memang lebih dekat ke C++ sebenarnya si PHP ini. Karena dulu pengembangnya memang C++. Nah, cuman untuk PHP ini dia lebih simple, ya, lebih sederhana daripada C++. Nah, cuman dia masih mengadopsi beberapa peraturan ya, seperti diantaranya case sensitive. Nah, jadi dia membedakan huruf kecil dan huruf besar. Terlebih nanti di ini ya di nama variabel itu sering. Jadi kalian harus benar-benar konsisten dalam menggunakan huruf besar dan huruf kecil di variabelnya nanti. Lalu statement baris itu diakhiri dengan titik koma ya, untuk menandakan bahwa dia ini adalah satu baris perintah. Terus spasi dan tab ini nanti hanya digunakan untuk apa ya, memudahkan pembacaan. Lalu ada sama seperti ini ya, sama seperti HTML, di PHP juga ada tag pembuka atau tag penutup dan tag penutup. Ini untuk membedakan mana yang kode PHP, mana yang nanti HTML. Nah biasanya nanti ini juga penting kalau misalkan kalian menggunakan inline PHP, jadi PHP-nya nanti ditulis secara bersamaan dengan file HTML-nya, ya. Jadi di dalam satu file. Nah, terus ini biasanya kalian menggunakan tag penutup PHP ini dan penutup dan pembukanya. Tuh, ini secara garis besar adalah pedoman penulisan di PHP ya nanti. Lalu untuk variabel sama seperti bahasa pemrograman lain ya. Nah, cuman di PHP variabel harus diawali dengan tanda dolar, dollar sign ya, sehingga nanti ini yang menunjukkan bahwa ini adalah variabel PHP. Karena biasanya nanti PHP ini juga nggak menutup kemungkinan nanti ditulis bersamaan dengan JavaScript misalkan. Nah itu nanti bedanya seperti itu. Lalu variabelnya juga bersifat case sensitif, yaitu dibedakan ya, huruf besar kecilnya itu juga dibedakan. Terus, nah yang sedikit berbeda dengan C atau C++, ya, variabel di dalam PHP itu biasanya tidak harus dideklarasikan terlebih dahulu. Gitu. Jadi kita nggak perlu mendeklarasikan, kalau di C++ kan kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu kalau kita ingin membuat sebuah variabel, misalkan integer A, B, C, float A, B, C, misalkan seperti itu. Baru nanti kita bisa menggunakan variabel yang sudah kita deklarasikan tadi. Ya. Tapi kalau di PHP biasanya kita nggak perlu mendeklarasikan terlebih dahulu, cuman kita
bisa langsung dideklarasikan pada saat kita ingin menggunakan variabel tersebut. Gitu. Jadi biasanya di tengah-tengah seperti ini, PHP itu nanti sama dengan langsung dikeluarkan seperti ini. Nah, ini boleh-boleh saja ya diperbolehkan di PHP. Terus juga tipe datanya. Nah, tipe data di dalam variabel PHP itu dia menyesuaikan dengan value yang dimasukkan ke dalam variabel tersebut. Ya, kita bisa mengesetnya ya, kita bisa mengaturnya, misalkan tipe datanya apa, lalu kita buat variabelnya apa, atau kita bisa langsung membuat variabel terus memasukkan value ke dalamnya. Itu diperbolehkan. Ya, ya tapi beda yang membedakan dengan bahasa pemrograman Pascal atau C ya. Kalau C++ atau C itu dia harus di tipe datanya dideklarasikan terlebih dahulu, baru nanti dimasukkan value ke dalamnya. Kalau misalkan nanti value-nya berbeda dengan tipe data variabel tersebut, maka nggak akan tersimpan, masih error, ya kan? Nah, tapi kalau PHP enggak, ini hampir sama seperti Python juga. Python juga dia nggak kita nggak perlu mendeklarasikan tipe data dari variabel tersebut. Tipe data nanti langsung di-assign atau ditentukan pada saat ada value yang disimpan di variabel tersebut. Tuh. Nah, lalu ada beberapa variabel predefined ya, variabel yang kita nanti nggak boleh menggunakan ini sebagai variabel kita. Ini variabelnya miliknya PHP, variabel system. Ya, seperti global, server, get, post, file, cookie, session, request. Nah, ini semuanya adalah variabel predefined milik PHP. Kalau misalkan kita gunakan ini terus diisi sesuai dengan misalkan variabel session kita isikan sama dengan path, nanti pasti pada saat kita panggil dia nggak akan berfungsi sesuai tugasnya. Jadi nanti sebenarnya ini get, post, file, session ini semuanya variabel-variabel yang nantinya digunakan sudah ada fungsinya sebenarnya ya untuk menyimpan informasi apa gitu. Jadi seperti variabel session ini digunakan untuk ya menyimpan session dan cookie itu memang digunakan untuk menyimpan session. Nah sehingga kalau misalkan nanti kita gunakan sebagai apa ya variabel lain untuk menyimpan hasil perhitungan dan sebagainya, pasti nanti error. Kenapa? Karena variabel session itu ada fungsi sendiri gitu. Ya. Sehingga kalian harusnya menghindari ini, penggunaan variabel-variabel ini untuk apa ya kepentingan fungsi yang dibuat gitu. Jadi variabel-variabel ini sudah memiliki fungsi sendiri. Nah, nanti kita pelajari juga beberapa variabel yang ada fungsinya ini. Nah, lalu untuk tipe data, nah, tipe data itu kan tadi mengikuti ini ya, mengikuti value ya yang diberikan. Nah, tapi sebenarnya juga hampir sama ya, apalagi kalau seperti apa jangkauan dan sebagainya. Ini kalau misalkan nanti ada tipe kalian memasukkan value bilangan bulat ya, berarti nanti bisa menjadi integer. Nah, integer ada yang long, ada yang short. Nah, terus ada juga misalkan kalian memasukkan desimal, berarti nanti bisa menjadi tipe data float dan sebagainya. Ini mengikuti nanti sesuai hampir sama seperti bahasa pemrograman yang lain seperti datanya. Jangkauan dan ini cuman nanti mungkin yang membedakan ada long integer, ada short integer, semuanya 32 bit dan
ada yang 64 bit. Ini nanti hubungannya dengan memori yang digunakan untuk menyimpan menyimpan apa namanya digit datanya. Nah ini kalian bisa baca nanti tipe-tipe datanya. Nah ini angka float. Nah kalian bisa mengeluarkan, bisa mencoba ini nanti di ini. Ya. Lalu untuk tipe data string ini menampilkan karakter, ya karakter bukan angka. Ya, jadi nanti bisa menjadi sebuah kalimat atau kata. Biasanya nanti kalau angka yang disimpan, misalkan menggunakan tanda petik, nah itu dia berubah menjadi string. Sehingga nanti dia nggak bisa lagi diterapkan operator yang berkaitan dengan numerik, penjumlahan numerik misalkan, itu nggak bisa. Kalau dia tipe datanya string. Ya. Nah, string ini nanti ada operasinya sendiri, misalkan memotong kata menjadi kalimat menjadi kata, atau hanya menampilkan karakter ke 10 dan ke 15 misalkan. Hal-hal seperti itu nanti operasi yang berada di karakter ini, di string. Ya. Beda nanti dengan tipe data integer dan float atau double, itu nanti berbeda. Nah ini beberapa penulisan tipe data nanti. Nah kalau misalkan kalian menuliskan ini adalah string yang bisa memiliki beberapa baris misalkan. Nah ini nanti outputnya itu tetap satu baris. Ya, walaupun pas penulisannya ini tadi dipindah ke beberapa baris ya, dijadikan 3 baris, tapi pada saat ditampilkan, diterjemahkan ke browser, itu dia tetap satu baris. Kenapa? Karena dia nggak ada penanda ini, new line. Nah, kalau ada new line, berarti dia bisa pindah ke baris yang berbeda. Seperti itu. Ini nanti beberapa karakter. Jadi penulisan yang ada di PHP ini hampir sama seperti HTML ya. Jadi bukan what you see is what you get. Jadi nggak sama apa yang dituliskan dengan apa yang nanti ditampilkan oleh browser, itu bisa jadi hal yang berbeda. Ada formatting karakter sendiri kalau misalkan kita ingin menampilkan petik ganda, terus pindah baris, terus menuliskan garis miring, garis bawah, terus cetak miring, cetak tebal, itu ada formattingnya sendiri-sendiri. Hampir sama seperti HTML kemarin. Gitu. Jadi nggak bisa walaupun kita blok terus gitu, ya tetap aja nanti tampilnya di browser ya sama. Kecuali kita memberikan formatan bold di sana, misalkan. Itu. Ya, itu yang perlu nanti diperhatikan untuk si ini namanya apa namanya untuk penulisan di variabel dan isi dari variabel tersebut, value dari variabel tersebut. Oke. Nah ini sebenarnya untuk hari ini itu adalah penulisan variabel dan tipe data ya dalam PHP ya. Itu yang pertemuan pertama. Lalu untuk yang pertemuan kedua, nah ini kita sudah masuk ke operator. Nah, operator tadi saya sempat menyinggung sedikit ya tentang operator. Operator itu apa? Operator itu ini seperti
plus, minus, perkalian, dan sebagainya itu. Jadi operasi yang eh, bisa kita terapkan terhadap variabel dan value yang ada di variabel tersebut. Gitu. Ya, tuh. Nah, kalau operator unary ini dia hanya memiliki satu operan. Contohnya minus. Minus ini boleh 5 min 1, dia bisa unary atau binary ya. Nah, karena kita menuliskan minus 5, ini juga sudah memiliki arti. Min 5 ini berarti dia negatif 5. Dia berada di sebelah kiri. Kalau misalkan kita masuk ke tanda bilangan. Nah, kalau yang plus, dia berada di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, kalau operator binary berarti dia membutuhkan dua operan. Misalkan 5 kali 2, 10 bagi 3, 5 kurangi 1. Itu termasuk binary. Kalau ternary, operator yang memiliki 3 operan. Nah, biasanya for itu dia butuh kondisi apa namanya lebih dari satu operan ya, gitu ya. Ketika operan kondisi yang pertama, kondisi yang kedua, terus apa yang dilakukan. Nah, ini beberapa operator matematika. Ada plus, minus, multiplication, division, modulus, exponentation, dan seterusnya. Nanti kalian bisa langsung coba ini ya. Jadi kalau hari ini kan langsung sampai jam 1 sampai jam 5 ya. Oh, ya. Jadi ada dua eh, modul yang nanti bisa langsung kalian kerjakan. Nah, kalau itu tadi kan operator matematika. Nah, selain itu juga ada operator logika. Nah, logik atau logika ini nanti biasanya dia menghasilkan true atau false. Sama dengan equal. Berarti sama. Itu ini logical, bukan kalau yang sama dengan yang pertama itu kan assignment. Jadi dia memasukkan nilai ke dalam variabel A. Maka 5 X sama dengan 5. Berarti kita memasukkan 5 ke dalam X. Nah, tapi kalau X sama dengan 5, itu berarti nanti dilihat apakah value yang ada di dalam X itu sama dengan 5. Nah, jadi nanti perbedaannya di situ. Logical dan operator matematika. Kalau tidak sama dengan not equal, not identical, greater than, less than, greater than or equal, dan sebagainya. Ini nanti kita bisa, jadi kalian coba nanti hasilnya seperti apa. Pasti nanti hasilnya adalah ya boolean aja ya. Boolean itu nilai true atau false nantinya. Lalu implementasi itu nanti kita bisa ditambahkan dulu baru ditambahkan X atau X dulu baru ditambahkan. Nanti ini kita banyak gunakan di seleksi kontrol di apa namanya percabangan atau perulangan ya. Nanti ini digunakan untuk mengubah nilai sebelumnya seperti itu. Bisa increment, bisa decrement. Kalau increment itu berarti bertambah, setiap kali perulangan dia akan bertambah. Tapi kalau decrement, dia setiap kali perulangan dia akan berkurang. Nah, kebutuhannya nanti seperti apa? Nah, ini biasanya untuk menghindari looping atau perulangan yang tak terhingga. Jadi yang namanya perulangan itu kan harus berhenti, harus ada nilai bahwa dia itu false. Gitu kan. Nah, ini digunakan untuk itu, increment atau decrement. Nah, ini nanti bisa kalian coba. Lalu ada operator AND, OR, XOR. Nah, ini biasanya ini hampir sama seperti logical ya, logical. Nah, cuman
AND, OR, XOR ini digunakan untuk membandingkan dua input, ya, true atau false. Nah, kalau AND itu berarti harus true semua, harus X dan Y itu harus true. Misalkan kalian ingin membandingkan, misalkan kalau nilai 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 apa nilai total adalah lebih dari 60 dan kehadiran lebih dari 80%, berarti dia lulus. Nah, N. Jadi kondisi pertama, nilai total harus lebih dari 60, itu harus. Dan nilai kehadiran harus lebih dari 80%, baru dia lulus, dinyatakan lulus. Nah, berarti dia harus nilainya lebih di atas 60 dan kehadirannya harus di atas 80%. Kalau salah satu saja false, misalkan nilainya 59 atau 50, kehadirannya 90%. Satu bernilai false, tetap dia tidak lulus. Gitu. Jadi N itu digunakan kalau misalkan kita ingin memastikan bahwa kondisi pertama dan kedua itu harus terpenuhi. Nah, perbedaannya OR, nah kalau OR dia ini boleh salah satu atau jadi dia bisa lulus kalau nilai akhir itu 60, lebih dari 60 atau kehadirannya lebih dari 80%. Nah, misalkan dia nilai akhirnya 50 tapi kehadirannya 90%, dia tetap lulus. Dia tetap menghasilkan nilai itu. Seperti itu. Ya. Nah, kalau XOR ini bisa lulus kalau salah satu saja benar. Tapi kalau keduanya benar, tambah nggak bisa. Tambah nilainya false. Ya. Misalkan yang boleh dapat hadiah kalau yang pertama dia bukan pegawai, terus yang kedua dia harus mendapatkan golden ticket misalkan. Ya. Jadi kondisi yang pertama bukan pegawai, yang kondisi yang kedua mendapatkan golden ticket. Kalau dia salah satu, misalkan dia bukan pegawai tapi nggak dapat golden ticket, boleh dapat hadiah. Ya. Dia mendapatkan golden ticket misalkan. Nah, tapi dia pegawai boleh. Tapi kalau dua-duanya true, dia sudah bukan pegawai dan dia mendapatkan golden ticket, nah, berarti nggak boleh dapat hadiah. Seperti itu. Itu untuk yang XOR. Nah, kalau not itu negasinya. Ya. Ini operator logika juga. Operator logika. Jadi kalian nanti bisa menggunakan ini nanti yang ini itu biasanya digunakan untuk ini ya, sama seperti operator logika yang ini, tapi biasanya ini digunakan untuk hubungannya nanti dengan angka biasanya equal sama dengan terus lebih dari kurang dari, maksudnya ini biasanya nanti bentuknya numerik, kondisi yang dicek di sini. Nah, kalau ini biasanya bisa banyak kondisinya, lebih dari kondisi verbal pun juga diperbolehkan. Apakah yang ini nggak bisa Pak digunakan untuk verbal? Bisa, tapi nggak semuanya. Ya, nggak semuanya. Oke. Nah, ini nanti ada operator untuk string. Nah, ini string di PHP ini juga kita bisa kelebihannya PHP juga, kita bisa mengolah data atau value yang bentuknya string. Ya. Jadi kita bisa mecah, kita bisa menggabungkan. Misalkan kita dapatnya data nama depan, nama tengah, nama belakang, gitu ya. Kita dapatnya data seperti itu. Nah, tapi kita butuhnya nanti kita butuh langsung nama lengkap. Gitu. Nah, kita tinggal
gabungkan variabel value dari variabel nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Itu bisa. Enaknya di PHP gitu. Jadi kita bisa melakukan operasi atau pengolahan juga di data yang bentuknya string. Ini nanti banyak dibutuhkan kalau misalkan kita bekerja dengan data-data yang datanya bentuknya tekstual. Gitu. Misalkan kita mau memecah satu kalimat itu ke dalam array, itu boleh, bisa. Nah, jadi yang pertamanya tadi satu variabel, simpan kalimat. Kita pecah ke dalam kata-katanya, setiap kata dimasukkan ke dalam array. Nah, itu lebih memudahkan kita karena nanti kalau kita ingin mencari nilai TF-IDF-nya, nilai frekuensi dari kata, kemunculan kata, dan seterusnya, itu lebih mudah nantinya. Seperti itu. Jadi nanti misalkan nanti kalian nanti melakukan penelitian, terus menggunakan data-datanya itu banyak menggunakan data tekstual, ya. Kalian bisa menggunakan PHP untuk pengolahan datanya. Gitu. Karena di PHP sendiri juga dia menyediakan operasi-operasi yang nantinya bisa mengolah karakter string tersebut. Gitu. Ya. Nah, ini nanti bisa kalian coba ya untuk yang operator 1 dan operator 2 ini. Nah, jadi nanti kalian coba tugas-tugas yang ada di sini ya. Nah, terus dibuat laporannya. Ya. Cuman seperti yang saya jelaskan tadi, kalian harus menginstal web server di komputer masing-masing. Ya. Pada saat kalian menginstal web server, misalkan Laragon. Ini saya installnya Laragon. Sama ini ya, misalkan saya install ini Laragon. Nah, Laragon, dia langsung diinstal ke C ya, misalkan di drive C. Nah, terus kalau kita masuk ke Laragon, di sini nanti ada banyak folder ya, banyak folder dan sebagainya. Nah, yang nanti kalian buat itu harus dimasukkan ke dalam folder www di sini. Ya, dimasukkan ke dalam folder www. Kalau di XAMPP itu foldernya namanya htdoc. Ya. Nanti semua file itu misalkan kalian buatkan folder WSI gitu ya. Folder WSI, terus nanti semuanya filenya ditaruh di sini, misalkan seperti itu. Misalkan di sini. Misalkan Kemudian nilai ini.
Nah, kan ini saya sudah punya file coba.php. Nah, untuk aksesnya nah, jadi kelihatan apa enggak ini untuk akses ini? Bentar ya. Nah, kalian kan tadi masuk ke folder www ya, www atau htdoc kalau kalian menggunakan xampp. Ya, kalau kalian menggunakan xampp, kalian masuk ke folder htdoc, terus bikin folder baru di htdoc, terus bikin filenya di situ, disimpan di situ. Nah, lalu untuk aksesnya, kalian masuk ke browser, lalu masuk ke folder localhost, masuk folder WSI, terus ke coba.php. Ini adalah nama filenya. Ini nama file yang sudah dibuat, .php tadi. WSI ini nama foldernya. Localhost ini nama hostnya, servernya. Gitu. Ya. Jadi kalian harus mengetikkan ini localhost, minimal localhost / nama foldernya apa. Ya, nanti muncul kalau misalkan seperti ini ya. Nah, muncul nanti di folder WSI ini apa saja sih isinya. Gitu. Seperti ini. Ya. Bedanya kalau misalkan kalian langsung mengakses double klik double klik ininya ya, misalkan langsung double klik. Nah, nanti munculnya bukanya notepad, terus akhirnya filenya kebuka wis. Gitu. Jadi nggak sama seperti kalau kalian ngakses HTML yang kemarin. Ya, kalau HTML kan double klik langsung dia buka browser, kan? Nah, kalau ini kalian harus masuk ke localhost dulu, terus masuk ke folder yang kalian buat di htdoc atau di www. Jadi tergantung, nanti kalian boleh pakai server apa saja, boleh pakai web server apapun. Kalian nanti tinggal menaruhnya, misalkan kalau di Laragon ya www, kalau di xampp ya di htdoc, seperti itu. Ya, jadi nanti ngaksesnya lewat localhost. Yang penting itu, jangan lupa kalau ngakses PHP yang sudah kalian tulis itu melalui localhost, lalu masuk ke folder yang kalian buat, terus masuk ke file yang sudah kalian buat. Ininya di situ. Gampangnya itu, Pak. Nah, nanti tinggal kalau misalkan ada error atau apapun, ya ditampilkan di browser itu tadi. Ya, ada yang tanyakan? Belum? Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Silakan. Jadi itu kalau misal mau ngeran lewat localhost gitu, Pak? Iya. Oh, pantesan saya kemarin coba saya run tuh, Pak, lewat Visual Studio itu nggak bisa. Jadi dan disimpannya tuh harus di dalam servernya.
Oh, Nah, jadi kamu nggak bisa nyimpen di data di itu nggak boleh. Nah, disimpannya harus di dalam server. Dalamnya server maksudnya di mana, Pak? Setelah kita menginstal XAMPP atau Laragon ya, atau WAMP, itu kamu masuk ke instalasinya. Di situ biasanya ada folder namanya www atau htdoc. Nah, kamu buat folder di situ, disimpan di sana. Nanti manggilnya localhost slash nama folder yang kamu buat tadi sama nama file PHP gitu. Ya. oh ya, makasih Pak. Nah, coba dulu nanti misalkan kalau ada masalah dan sebagainya bisa langsung WA saya ya. Kalau misalkan Oh ya Pak, ada yang nanti error atau yang apa gitu bisa kalau WA. sudah saya coba tetap nggak bisa, saya tanya Bapak. Boleh. Misalkan nanti di foto, Pak ini salahnya di mana, misalkan itu diceritakan aja nanti saya balas di dia. Ya, Oke Pak, terima kasih banyak Pak. ya sama-sama. Ada lagi? Jadi berbeda ya dengan HTML atau CSS ya. Kalau HTML atau CSS kenapa kok bisa langsung di-run? Kenapa bisa langsung dibuka? Karena yang proses browser komputer kita langsung gitu. Komputer kliennya yang proses. Sehingga langsung diolah oleh browser menunjukkan hasilnya seperti apa, langsung seperti itu. Nah, tapi kalau PHP kita harus melemparnya ke server. Server yang memproses hasilnya baru ditampilkan ke browser kita. Intinya gitu. Sehingga kita pun harus menyimpan file tersebut di dalam server. Gitu. Nah, fungsinya XAMPP, fungsinya WAMP, fungsinya Laragon itu semuanya sebagai servernya. Kalau misalkan kita keadaan sebenarnya servernya kan berada di komputer lain kan ya, nggak di komputer kita kan, di internet kan intinya seperti itu. Nah, tapi kalau kita install local server, nah, berarti kita bisa menggunakan server seolah-olah komputer kita itu dibagi menjadi dua, satu menjadi server, satu menjadi klien. Nah, kalau ada file PHP kita taruh di server, nanti yang ngolah server terus nanti ditampilkan ke komputer kita sebagai klien. Gitu. Intinya seperti itu. Ya, jadi kalau kalian install, makanya kenapa kok disebut level server lokal ya? Karena sebenarnya kita seolah-olah kita membuat komputer atau laptop kita itu menjadi server dan klien gitu. Nah, pada saat kita memproses halaman PHP itu tadi, yang pertama memproses adalah si server. Server mengolah hasilnya diberikan ke komputer klien kita, dan dalam hal ini adalah browser kita. Gitu. Boleh pakai Chrome, boleh pakai Mozilla, bisa pakai Microsoft Edge ya, tergantung browser yang browser apa biasanya default browsernya apa. Gitu. Nanti kalian coba dulu saja, install dulu. Yang paling umum biasanya XAMPP. XAMPP itu dia sudah ada server, ada PHP, ada MySQL-nya sudah dari satu di sana. Nah, sehingga nanti semua produk, misalkan kalian bikin database, terus semuanya bisa langsung taruh di sana. XAMPP atau WAMP gitu, kalau yang paling gampang. Terus nanti kalau sudah install XAMPP, kalian masuk ke instalasi XAMPP-nya. Ya, masuk ke instalasi XAMPP-nya, terus lihat di situ ada htdoc, ada kalau di WAMP ada www. Nah itu nanti masuk ke sana, bikin folder di sana. Yes, kalian bisa aksesnya nanti pakai localhost. Localhost slash nama foldernya apa, slash nama filenya. Nah nanti kalau diakses terus nulis localhost slash-nya itu di browser ya. Jadi di browser diketik localhost slash nama foldernya apa slash nama file gitu. Jadi nggak di double klik, nggak di file explorernya, tapi di browser, bisa di mana, di
Chrome, bisa di Mozilla Firefox, bisa di Edge. Yang penting nanti ngetik localhost dulu, nama foldernya. Gitu. Ya, ini dasar nanti kalau kalian bekerja dengan apa ya, web ya, kalau kalian mendevelop sebuah web, kalian pasti menggunakan itu, gitu. Walaupun apapun itu, soalnya nanti yang namanya processing itu backend itu kebanyakan dilakukan oleh si server. Nah, sebelum di-upload ke server yang asli, biasanya kita develop dulu di lokal server. Sehingga nanti apa yang ditampilkan itu sesuai dengan apa ya, sebelum di hosting ya, sebelum di-upload ke internet, bisa apa, tampilannya harus bagus dulu gitu. Kita harus nggak usah nyeting lebih banyak lagi. Ya, ada yang tanyakan lagi? Belum? Kalau belum, kalian bisa mulai mengerjakan BKPM. Nah, di BKPM ini sebenarnya hanya sebuah perintah-perintah sederhana ya. Jadi di situ ada mencoba apa namanya, mencoba bikin variabel, memasukkan nilai ke dalam variabel, lalu apa namanya, menggunakan operator dan sebagainya. Cuman semuanya memang harus tetap dilakukan diproses oleh si servernya itu tadi. Karena kita menuliskannya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sehingga mau nggak mau kita membutuhkan server untuk mengolah script yang kita tulis itu tadi. Gitu. Ya, berbedanya di situ dengan HTML dan CSS kemarin. Kalau HTML dan CSS kita langsung tinggal double klik aja, otomatis nanti browser buka sendiri, gitu kan? Yang memproses soalnya langsung browsernya. Nah, tapi kalau PHP yang memproses adalah server. Sehingga saat kita mengakses script yang kita buat itu harus diolah dulu oleh si server. Begitu. Paham? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, bisa dicoba dulu. Untuk minggu ini kita ketemu lagi kapan? Hari Jumat, Pak. Hari Jumat pagi ya. Oke, Jumat pagi nanti kita bisa sharing terlebih dahulu. Kira-kira permasalahan apa yang kalian hadapi pada saat kalian mulai mencoba menulis program PHP ini tadi. Ya? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Bisa dicoba ya? Install dulu. Kalau download juga nggak bayar kok. Untuk XAMPP dia free ya, XAMPP dan YAMP, terus Aragon itu free. Kalian boleh pakai web server apapun ya, nggak dibatasi. Misalkan kan harus pakai XAMPP itu enggak. Kalian boleh menggunakan web server apapun. Nah, akan tapi biasanya yang paling gampang yaitu XAMPP. Karena di sana sudah ada apa aja, sudah ada PHP-nya, sudah ada MariaDB untuk MySQL-nya, ya, sudah database-nya. Nah, itu komplit ya. Kalian tinggal menggunakan saja. Setelah diinstal, lalu nanti kalian masuk ke instalasinya, cari folder htdoc. Setelah ketemu folder htdoc, kalian buat folder baru di dalamnya. Nanti file-file kalian di WSI ini simpan di situ. Semua file latihan ditulis di situ. Sehingga nanti kalian nggak nyari-nyari lagi. Maka nanti localhost/WSI langsung ketemu mau nyoba file yang mana, gitu aja. Memudahkan aja nanti. Nggak usah bikin folder banyak-banyak. Bikin folder itu untuk latihan. Nanti untuk project baru bikin project. Ya, bisa ya? Bisa ya? Siap. Oke, berarti nanti kita ketemu lagi hari Jumat. Segera misalkan nanti kalau ada yang kalian tanyakan juga misalkan ada kesalahan hasilnya error atau gimana bisa disampaikan nanti di hari Jumat. Ya.
Pak, itu deadline-nya nggak bisa mundur, Pak. Apanya? Deadline apa? Deadline tugasnya nggak bisa mundur, Pak. Tugas yang mana? PHP ini, Pak. Kenapa? Kenapa? Kan deadline-nya tanggal 15. Itu nggak bisa mundur 1 sampai 2 hari gitu, Pak. Gini aja sudah. Kalian minggu depan masih ketemu saya ya. Minggu depan aja sudah. Minggu depan tanggal berapa minggu depan? Minggu depan tanggal 19 masih belum beres kan ya? Iya, Pak. 19 ya? Deadline tanggal 19 aja sudah. Nanti saya atur di itu nih, di mana? Di e-learning. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Oke ya. Ada yang ditanyakan lagi atau mau disampaikan? Ya. Sekian, Pak. Cukup. Sudah. Oke, baik. Kalau begitu, saya akhiri sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Tugasnya bisa mulai dikerjakan. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.